Kalau aku kok udah 12 bulan, setahun berarti ya. Itu kayaknya udah warning banget sih, warning. Yang kayak, ini tuh mau diapain ya brandnya, kayak gitu loh. Aku ngerasanya. Karena kan maksudnya pasti di awal, di tahun pertama nih, pasti banyak banget kan pengeluarannya segala macam. Kalau misalnya itu aja belum tutup, terus dia masih rugi terus. Aduh, itu tuh Berat mau ya. diapain Ya. nih? Kenapa masih ada aja orang yang punya keyakinan walaupun dia udah minus 3 tahun, 4 tahun, dia bisa memutarbalikkan itu bahkan langsung kayak melesat gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dan juga di sini gue ada kedatangan tamu. Siapa? Aku Maria. Aku Tania. Dan kali ini kita seru banget karena bakal ngomongin berbagai profil pengusaha. Kalau kalian yang punya investasi gitu-gitu pasti tahu dong ada profil resiko. Profil resiko itu ada macam-macam. Ada yang moderat, ada yang konservatif, dan juga ada yang agresif. Nah, tipe yang kayak gitu tentunya punya peranan yang berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang suka high risk high return, ada yang suka yang penting aman-aman aja. Begitu juga sama yang namanya bisnis. Namanya pebisnis punya banyak jenisnya. Kali ini, ya, Maria dan Tania udah mewakilkan salah dua berarti, salah dua dari tipe pengusaha tersebut. Yang satu tipe yang ntar ditebak sendiri ya. Kita kita mendingan dari omongan kita aja nih. Jadi kalian bisa nentuin, lo mau yang kayak gimana sih jadi pengusaha yang kayak gimana. Nah, sebenarnya omongan kita hari ini kita terinspirasi dari dua jenis pengusaha yang baru-baru ini kita ketemuin ya. Dan menurut gua dari keduanya ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi lo pendapat lo nih pas kalian ketemu dengan dua orang tipe yang berbeda, apa yang kalian rasain? Kayak semua orang tuh punya subjektivitasnya masing-masing gitu loh. Kayak padahal bidangnya sama nih, tapi Iya. subjektifnya tuh bisa beda gitu. Tapi ketika kita lihat tuh nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sih. Ya, kalau aku tuh ngerasa jadi aku punya persepsi, dua persepsi yang beda banget jadinya. Tapi sebenarnya iya, kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya nggak ada yang kayak 100% ini tuh bener banget loh. Ini tuh kayak ini tuh guideline-nya kayak gini gitu. Yang enggak gitu. Gak Yang ada ini ilmu juga pasti. iya, yang itu juga pasti ada benernya, ada mungkin bisa diperbaiki di sini kayak gitu. Hmm. Dan itu yang kita akan coba ngobrolin di sini ya. Semoga kalian dengerin sampai habis. Dan gue pengen kalian membayangkan kalau Oke. kalian punya sebuah brand, Wah, punya brand lah. punya Punya brand. brand. Terus abis itu anggaplah ya brandnya nih sama F&B. Oke, F&B. Terus dalam waktu 3 bulan gitu ya, dari yang rame banget, terus kayak omsetnya gede banget, kalian happy dong. Terus tiba-tiba kayak mulai sepi. 3 bulan berturut-turut rugi. Hmm. Apa yang akan lo lakuin, Tania? Kalau di 3 bulan, kalau 3 bulan masih dilihat dulu sih, pasti kan. Karena baru 3 bulan, asumsinya dia bakalan naik nih kalau misalkan kita kayak punya usaha-usaha buat naikin ya kan, ningkatinnya misalkan bisa jadi di ads kayak gitu kan. Atau misalkan ya promosi-promosi offline juga kan sekarang udah banyak nih. Kayak gitu sih. Kalau aku pasti aku pertahanin dulu nih karena masih 3 bulan. Kayak sayang kalau 3 bulan. Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya logikanya gitu ya, kalau misalkan masih 3 bulan nih, kayaknya belum bisa jadi patokan banget sih itu works atau enggaknya. Kecuali kalau misalkan emang selama itu masih maksudnya masih kayak gitu-gitu aja ya berarti mungkin kita harus evaluasi sih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dalam 3 bulan ya masih bisa kita coba evaluasi lah apa yang salah gitu. Kayak masih normal ya, berarti ya. Tapi kalau brand lu berdua nih, F&B, gue harus tekenin banget tuh brand lu nih. Kadang kurang berasa gitu kalau brand Iya, orang. kalau brand orang kurang. Misalnya nih udah brand lo sendiri, terus udah 12 bulan. Dan masih setiap bulannya merugi. Itu kan pasti ada yang something wrong kan? Entah itu something wrong dari timnya kek, produknya kek, apanya kek, ya kan? Pasti ada yang salah. Tapi dari sisi pengambilan keputusan dulu deh, yang punya. Kan lu silahkan boleh tutup, boleh kagak dong. Kalau Maria deh, Aku sih mikirnya kalau kayak gitu ya, as long as kita ngerasa effort kita tuh kayak apa ya, efisien jatuhnya tuh kayak misalkan nih
mungkin sekarang nih misalkan dalam 12 bulan emang kita ngerasa mungkin nggak ada hasilnya kayak gitu-gitu aja. Lebih ke selama kita ngelakuin itu tapi itu nantinya bisa berdampak bagus ke depannya lagi, menurut aku itu worth it aja sih. Kayak misalkan investnya itu tuh mungkin kita ngeliat jangka pendek nggak ada hasilnya, tapi sebenarnya tuh kalau misalnya kita lihat lebih panjang lagi ke depannya, sebenarnya tuh itu works loh. Sebenarnya tuh itu bukan suatu kerugian gitu. Jadi sebenarnya gimana cara kitanya aja ngelihat suatu hal dalam kurun waktu tertentu aja sih. Jadi kayak menurut lo tuh yang lo lihat tuh justru future income-nya ada nggak? Depannya nanti gitu. Jadi jangan yang kayak sampai di waktu itu mungkin emang mungkin rugi, tapi jangan sampai kita juga kayak effort kita tuh terbuang sia-sia, udah rugi terus nggak efisien buat kedepannya juga gitu. Buang-buang waktu banget sih. Nggak ada perbaikan yang dilakukan, Iya. itu kan juga buang-buang waktu, buang-buang Iya. duit juga ya. Kalau dari Tania deh, Kalau aku kok udah 12 bulan, setahun berarti ya. Itu kayaknya udah warning banget sih, warning. Yang kayak, ini tuh mau diapain ya brandnya, kayak gitu loh. Aku ngerasanya. Karena kan maksudnya pasti di awal, di tahun pertama nih, pasti banyak banget kan pengeluarannya segala macam. Kalau misalnya itu aja belum tutup, terus dia masih rugi terus. Aduh, itu tuh mau diapain nih? Iya. Iya, kayak gitu. Aku udah kepikiran mau diapain. tapi kalau ini tuh udah tahun keempat gitu atau kelima lu gitu, jadi kayak sebenarnya dari tahun 1 sampai 3 nih sebenarnya lu baik-baik aja gitu. Cuman kayak tiba-tiba di tahun keempat mungkin ya kompetitor serupa atau ada jenis makanan baru yang orang pindah gitu. 12 bulan berturut-turut lo rugi, apakah yakin lo nggak mau mempertahankan? 12 bulan setelah 3 tahunnya biasa aja sebenarnya. Nggak kayak bagus banget gitu lah ya. Iya, maksudnya nggak minus, nggak Nggak minus. minus, tapi kayak nggak yang untung banget. Hmm. Tapi kalau nggak untung banget terus tahunnya rugi, kayaknya kalau aku Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melonbranding.com. mudahan sih. Maksudnya mungkin aku mikirnya, aku selalu mikir kalau misalkan setiap barang itu ada masanya gitu kan. Apalagi nih F&B yang kayak makanan, makanan itu kalau misalkan kayak bukan makanan pokok yang daily segala macam itu, kayak rasanya tuh cepet banget hilangnya lah gitu, hype-nya tuh bakalan hilang. Nah kalau misalkan emang aku salah satu makanan yang kayak gitu, dan yang aku pikirin juga kayak gitu, gitu. Brandnya ya. Iya. Terus kayaknya mending tutup aja nggak sih? Kalau Nggak udah- sayang. Tapi Udah misalkan udah 5 minus, tahun. tapi udah minus banget. Udah kayak semua uangku tuh udah keluar semua, Mar. Kayak buat apa? Ini mendalami banget ya. Mendalami Buat banget. apa, Mar? Jangan emang gitu. Bener. Maksud gue ya F&B itu ada yang makanan sehari-hari, tapi ada juga makanan yang hype-hypean ya. Iya. Kan misalnya dulu tuh zamannya boba, terus boba hilang, lari kemana, terus pindah, nanti muter lagi sih, balik lagi ke boba Ya misalnya bisa gitu. kapan aja gitu. Ya sebenarnya hal itu terjadi nggak cuma di satu lini bisnis ya, nggak cuma di F&B. Fashion juga gitu, fashion juga balik lagi gitu. Nah, oke, gue dapet 2 perspektif yang berbeda ya. Yang satu mau mempertahankan tapi berdarah-darah, yang satu lagi, hei, masa berdarah-darah? Gitu. Nggak mau gitu. Udah gitu. Mungkin saja sudah bukan waktunya gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, sampai berapa lama sih atau kayak poin-poin apa sih yang harus jadi pemikiran lo kayak, oke, kalau emang salahnya nggak yang esensial banget, masih gue bisa perbaikin, nggak apa-apa sih gue bertahan. Dan karena apa? Atau mungkin tipe yang kayak, aduh, ini tuh masalahnya udah lebih core daripada itu gitu. Jadi gue mau nggak mau ya terpaksa harus ganti aja atau tutup gitu. Nah, kalau dari Maria gimana? Kalau dari aku sih
permasalahannya ya tergantung yang kayak gimana ya. Kalau misalkan yang kayak rugi, kalau misalkan rugi-rugi terus juga sebenarnya mikir sih, karena kalau misalkan dari kita juga nggak ada perkembangan sama sekali ya gitu-gitu doang ya, sama aja boncos sendiri sih. Jadi kayak kalau misalkan emang rugi terus dan dari kitanya sendiri yang nggak bisa keep up dan nggak bisa mencoba merubah itu ya better udah nggak sih? Kalau Tania, Kalau misalkan iya sama. Maksudnya kalau misalkan emang dilihatnya itu dari segi ROI-nya gitu kan, kayak nggak ada penghasilan masuk segala macam, aku lebih mikir kayak belum kita bayar gedungnya, belum kita bayar materialnya gitu kan, bahan-bahannya, terus belum kita bayar pegawainya segala macam, itu dari mana gitu uangnya, kayak sayang banget. jadi kayak realistis aja Realistis gitu. Nah, cuman kita balik lagi, kalau misalkan semuanya ya udahlah, udah kayaknya udah rugi kelamaan, terus kayaknya susah diperbaikin, lalala, terus semua perusahaan jadinya tutup tuh kalau kayak gitu. Dalam waktu 5 tahun ke bawah udah pada tutup semua, fix. Nah, kenapa masih ada aja orang yang punya keyakinan, walaupun dia udah minus 3 tahun, 4 tahun, dia bisa memutarbalikkan itu bahkan langsung kayak melesat gitu. Katanya mau jawab dulu. Kalau aku mikirnya dia tuh bisa lihat peluang yang kayak di twist gitu loh. Misalkan dia tadinya jualan apa nih, misal pokok utamanya adalah highlightnya jualan A, terus tapi dia kayak mikir tapi tuh orang yang beli ini tuh nggak terlalu sering gitu, malah seringan yang si B ini yang bukan produk highlight sebenarnya. Terus mungkin dia lebih kayak mikir, oh ya udah daripada ini diganti total, kenapa nggak kita ganti menunya aja nih yang di highlight yang ini aja gitu, lebih ke situ. Itu bisa juga gitu, maksudnya dari dalam lebih kayak ke evaluasinya nggak sih? Kalau evaluasi ke diri sendiri juga gitu, dari brandnya apa nih yang mau ditonjolin, kayak berarti apa ya, rebranding kalau gitu. Sayang, kalau aku sih mikirnya kayak Rebranding. lebih ke ini nggak sih, kayak kenapa nggak kita aja yang coba bangun crowd-nya gitu loh. Kayak misalkan mungkin emang boba emang udah bukan zamannya gitu, tapi kalau misalkan kita yang bisa ngebawa itu lagi gimana gitu, kenapa nggak kita coba gitu. Kok kadang bener sih, maksud gue mungkin produknya sama-sama boba nih, dan orang ngerasa boba ya udah outdated misalnya gitu. Tapi once lo bikin itu boba rasa duren misalnya gitu, kayak ada something new lah gitu. Atau kayak boba tapi segede onde-onde. Iya, kan orang kayak kepo dong, pengen tahu dong gitu. Iya sih. Ntar kalau udah turun lagi, ya coba gimana cara kita ngembangin itu. Gitu. Tapi gue jadi inget ini sih. Mungkin gue sebut merek aja, misalnya kayak McD deh. Ya kan dia ada makanan yang tetap yang emang selalu ada. Ya. Tapi tuh ada yang seasonal. Iya. Dan seasonalnya emang sengaja selaku apapun itu dihilangin lagi gitu. Iya, betul. Iya. Tapi nggak jarang sih ada yang kayak dia ngeliatnya kayak laku banget dan aku ngeliat sampai sekarang masih ada di menunya gitu. Yang spicy ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Iya benar-benar. Jadi ya Kayaknya emang lo harus agile nggak sih? Iya. Kalau tadi Tania bilang apa? yang apa rebranding. Iya, rebranding mungkin. Rebranding Biar fresh ya. Biar fresh aja gitu. Iya. bener sih, benar. Tapi kadang kalau rebrandingnya misalnya baru 5 tahun terus udah rebranding, kayaknya Sayang. kemungkinan besar tuh brand tidak akan dikenal terus-terusan. Iya. Iya. Iya sih, benar-benar. Nah, oke. Jadi intinya tipe itu sebenarnya itu yang membuat dunia bisnis saat ini tuh jadi masih relevan sampai saat ini gitu. Iya, kayak terus aja ada perkembangannya gitu, ada yang dikembangin, gak cuman gitu-gitu doang. Ada perubahan-perubahan baru juga jadinya. Betul. Dan maksud gue juga ada orang yang tipe maksa banget juga bisa aja akhir-akhirnya nggak bagus juga, gagal juga gitu. Harus ini sih ngelihat sekitar sih pasarnya gitu, jangan kayak terlalu memaksakan juga idealisnya gitu. Nah, namanya punya brand kadang kan ya ada idealis kan. Terus juga ada perasaan-perasaan yang diinvestasikan pada brand tersebut. Nah, tega nggak sih lo ngebunuh brand lo sendiri ketika emang lo ngerasa ya ini udah nggak oke sih, emang udah wajib harus tutup misalnya gitu. Pasti kata dia tega. Tega. Semudah itu kata dia bilang rebranding. Habis ya. Tapi sebenarnya tuh
lihat goalsnya dulu nggak sih? Kamu tuh mau bikin brand tuh buat Tujuannya apa, kemana gitu. Tujuannya apa, kemana gitu nggak sih? Iya, Segede lebih ke apa situ gitu. segede Iya. iya. Mm-mm. Segala macam. Gitu. Kalau misalkan emang ngerasa di awal tahun aja nggak kecapai, Suntik mati. gimana? Coba lagi. Coba lagi. Iya. Coba lagi ya. Mungkin cari peluang baru di tempat lain. Ya gitu. Ya, kan bisa. Ya tipenya banyak sih. Ada yang memang punya bisnis yang kayak bisnis ketiga terus baru cocok gitu. Iya. Bidangnya Oh, baru iya. lancar gitu. Tapi ada juga yang emang dari awal bisnis A ya udah sampai seterusnya bisnis A dan bahkan berkembang dari jadi A B A C misalnya gitu Ya, ya. ada turunannya lagi. Ada turunannya Iya. dan itu ada yang works juga gitu. Jadi kayaknya jalan orang memang beda-beda. Tapi yang gua mau ngomongin di sini adalah motivasinya nih. Iya kan, kayak oke lah, misalnya lu dianggap sudah sukses nih sama temen-temen lo ya kan. Terus kayak, tapi takdir berkata lain nih, kayak aduh rugi terus lagi 12 bulan gitu kan. Terus habis itu ya udah nih, sebenarnya kalau lu nurutin logika lu, ini kayaknya emang harus sudah tutup gitu. Tapi karena ada emosi-emosi lain, gue pengen nanya adalah jadinya kenapa nih pengusaha-pengusaha ini tuh ada yang tetap maksa bahkan sampai bela-belain ngutang, sampai bela-belain apalah gitu, memalsukan report gitu-gitu kan, demi mempertahankan brand atau perusahaannya ini. Apa menurut lo kenapa dia bisa melakukan hal itu gitu? Katanya mungkin mau jawab. Kamu dulu nggak? Kenapa, Mar? Karena kalau dari aku sih ya kayak mungkin dia ngerasa yang sekarang ini tuh dia ngerasa kayak harus jor-joran gitu usahanya. Jadi kayak waktu itu orang ada yang pernah bilang kita tuh kadang tuh harus kerja 500% buat dapat 100% gitu. Jadi mungkin emang buat mencapai hal yang dia mau emang dia ngerasa dia harus effort segitunya gitu. Cuman kan yang kita lihat nantinya itu works atau enggaknya kan balik lagi ke orang itu lagi kan. Kayak masa ya sih dia udah kerja capek-capek udah 500% tapi dia nggak ada kayak goal buat nyampe ke 100% gitu. Ya, kadang berarti work smart ya better than work hard lah Ya ya. gitu. Jatuhnya tuh kayak ya percuma lu lakuin sekeras mungkin kayak 500% tapi ternyata yang lu lakuin gitu-gitu aja. Iya, nggak nyampe-nyampe nih ke Dan 100%-nya. muter-muter aja Iya, di situ. muter-muter aja ya. Itu kan ya dari orangnya lagi kan, balik lagi kan gitu sih. Tapi kalau Tania, Kalau Tania, kenapa ada orang yang pertahanin kan tetap? Mungkin ya sebenarnya kalau satu brand itu sendiri kan gak berdiri dari dia doang gitu aku mikirnya. Mungkin ada kayak di belakangnya tuh ada cerita apa dari brandnya atau kan atau misalkan yang bikin brand ini gak cuma sendiri loh. Kayak mungkin dia bertiga. Ada meaningnya, mungkin atau enggak kayak mungkin dia ngerasanya satu brand ini walaupun pemasukan yang nggak terlalu banyak kayaknya tapi banyak banget orang yang bergantung sama dia. Oh ya. Wah itu kan Itu berat banget itu. berat banget tuh. Iya itu pasti tuh ada ini nggak sih salah satunya. Nah iya kayak gitu. Hal-hal itu tuh menurut aku yang kenapa satu brand itu bisa dipertahankan juga. gue jadi berpikir ulang. Enggak, soalnya ada yang memang maksudnya kalau yang gampang banget ya udah relain aja gitu. Artinya sebenarnya brandnya belum tentu se-meaningful itu Iya, dan buat sekuat dia. itu juga berarti. Iya. Atau ya memang ya bagus aja selama ini penjualan bagus segala macem, tapi sebenarnya nggak deep banget buat dia gitu. Bisa jadi gitu. Tapi bisa juga deh kalau dari yang pengalaman gue ya itu ada orang yang memang mempertahankan brandnya itu walaupun udah berdarah-darah segala macam tuh karena egonya aja sih. Nah, itu yang susah. Iya egonya aja misalnya kayak orang udah tahu nih dia sukses dan ketika dia gagal dia nggak mau kelihatan gagal gitu jadi ya udah dipertahanin aja terus gitu. yang kayak gitu sih yang sebenarnya harus dihindarkan. Iya. Tapi akhirnya ngegrogotin dia sendiri Iya. kan. Dia nggak tahu kapan berhentinya juga. Iya, gitu. Oke, kalau gitu apa nih pesan-pesan buat temen yang nonton di YouTube atau di Spotify gitu ya, yang kayak kenapa sih kita harus maksudnya dalam berbisnis kita tuh tetap perlu realita, tapi kita jangan lupa kita tetap perlu resilient juga loh. Kita tetap butuh
pengusaha-pengusaha kuat di luar sana juga loh. Coba. Kalau menurut aku selalu mikir kalau kita tuh butuh ngelihat realitanya sih. Tetap maksudnya walaupun misalkan satu brand ini kita bikin, aku pengen bikin brand dari aku banget, punya meaning sama aku, tapi kan harus tetap lihat juga dong kayak realitanya tuh gimana sih di pasar, apakah dia laku atau enggak. Itu kan juga harus dievaluasi ya. Makanya emang kayak menurut aku harus tetap keras ke diri sendiri juga loh. Maksudnya jangan kayak yang ya udahlah gak apa-apa ini brand sendiri, ini anak sendiri dibesarkan dengan baik gitu loh. Jadi kayak gak ada realitanya banget gitu. Harus lihat juga realitanya. Jadi kayak biar seimbang aku ngerasanya. Jadi harus dari dua sudut pandang. Nah, oke. Kalau dari aku lebih ke idealis sebenarnya nggak apa-apa, cuman lebih ke kita harus bisa ngelihat lebih jauhnya gitu, jangka panjangnya gimana itu bisa berdampak balik lagi ke kita, apakah itu efisien yang kita lakukan sekarang ini, saat ini, walaupun mungkin ya nggak kelihatan works banget, tapi apakah itu benar-benar efisien buat kedepannya gitu atau enggak, atau emang kalian cuman kayak ngejar idealis aja, kayak ya itu tadi mempertahanin aja kayak karena udah sayang gitu, ya jangan sampai kayak gitu sih. Oke. Berarti gue tutup ya di sini. Kalau teman-teman yang punya bisnis di luar sana, jangan lupa kalian bisa lihat dari dua sisi ya. Jangan cuman cenderung di satu sisi aja gitu. Mendingan kalian reality juga, tapi juga resilient juga. Gitu aja. Semoga ini membantu di pilihan kalian ke depannya. Dan sampai jumpa di next episode. Bye. Bye.